Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu kakak tingkat saya, yaitu dari jurusan Teknik Elektro angkatan 21 ya Bang. Betul. Saya sendiri Muhammad Hasan Alwani, dengan Abang siapa namanya Bang? Saya Faisal Ardiansah dari angkatan 2021 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Oke, jadi Abang ini akan menjadi narasumber dari tentang teknologi dan bela negara. Baik, langsung ke pertanyaannya Bang. Boleh. Yang pertama, apa arti bela negara bagi Abang dalam konteks modern Bang? Menurut pandangan saya pribadi ya, ketika berbicara dalam konteks modern, ini artinya melibatkan warga negara untuk berkontribusi aktif dalam mempertahankan, memajukan, serta melindungi dari negara itu sendiri. Bukan hanya melainkan kekuatan militer, tapi partisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dan kalau bicara dalam bentuk atau konteks yang mencakup bela negara dalam era modern, menurut saya yang pertama itu partisipasi aktif dalam pembangunan negara, yang mana ini warga negara ini diminta untuk memberikan kontribusi positif dalam memperkuat pertahanan negara, mencakup di bidang seperti teknologi, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya lah. Dan yang kedua itu kewaspadaan terhadap ancaman non-militer, yang mana di era globalisasi teknologi informasi, ancaman terhadap negara dapat berasal dari bidang yang contohnya seperti cyber, propaganda, dan lain-lain lah. Oleh karena itu, bela negara di sini dapat melibatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap hal tersebut tadi. Yang ketiga, itu menurut saya penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, di mana warga negara harusnya berkomitmen terhadap bela negara, harus juga melindungi nilai-nilai dasar dari manusia itu sendiri. Terus yang keempat, kesediaan untuk bertanggung jawab dan berkorban, yang dimana tidak hanya tentang hak-hak yang mereka harus penuhi atau mereka terima, tapi juga tentang kewajiban. Ini mencakup tentang kesediaan untuk bertanggung jawab dari mereka atas keputusan atau tindakan pribadi, serta siap untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara gitu. Dalam esensinya, nanti bela negara dalam konteks modern ini kan menggambarkan sebuah komitmen nantinya yang luas dari warga negara untuk membangun, melindungi, dan memperkuat negara. Itu paling jawaban dari saya yang dapat saya sampaikan gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana teknologi tepat guna dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan dianggap sebagai bentuk bela negara Bang? Gimana sih Bang? Oke, jawaban dari saya, menurut pribadi saya, ketika berbicara dengan teknologi tepat guna, itu banyak menjadi alat yang sangat kuat untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Secara bersamaan dianggap dengan upaya bela negara karena meningkatkan ekonomi tadi. Nah, caranya itu yang pertama peningkatan akses keterampilan, yang menyediakan akses lebih luas lah ke internet dan lain sebagainya untuk meningkatkan ekonomi yang tadi gitu. Memungkinkan buat mencari informasi dasar-dasar yang penting. Terus yang kedua, itu kan teknologi tepat guna dan artinya pemberdayaan untuk UMKM. Dan UMKM di sini bisa menyediakan lah segala platform e-commerce dan lain-lainnya sebagai inventaris, juga bisa menjadi pasar yang lebih luas lagi lah. Itu yang ketiga, itu perihal pendidikan dan pelatihan, di mana menyediakan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar nantinya dalam upaya meningkatkan kompetensi ekonomi yang tadi. Itu sih paling dari saya. Jadi begitu ya teman-teman, jawabannya. Baik, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Apa peran pendidikan karakter dalam membentuk sikap dan kontribusi mahasiswa terhadap upaya bela negara melalui teknologi? Oke, berbicara dengan peran pendidikan karakter ya. Menurut saya sangat penting itu ketika membentuk sikap dan kontribusi mahasiswa, apalagi mahasiswa gitu, terhadap upaya bela negara. Khususnya Fakultas Teknik yang berkaitan dengan teknologi gitu. Di sini yang pertama perannya ketika kesadaran moral dan etika teknologi itu membantu mahasiswa memahami pentingnya penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab.
mereka harusnya belajar untuk mempertimbangkan dampak sosial dari hal tersebut. Terus yang kedua, dalam pendidikan karakter harusnya menciptakan sikap kewarganegaraan yang aktif, artinya aktif dalam kontribusi perihal keamanan dan keutuhan negara gitu. Yang ketiga, pengembangan keterampilan dalam kolaborasi, di mana sebagai makhluk sosial gitu, kita bisa berhubungan langsung dan bisa kolaborasi secara langsung gitu dengan mahasiswa yang lain untuk menambahkan daya jual dari mahasiswa itu sendiri, apalagi perihal pengembangan ekonomi gitu. Yang keempat, itu membangun jiwa kewirausahaan dari mahasiswa itu sendiri gitu. Terus yang terakhir perihal pendidikan, karena ini pendidikan yang artinya belajar gitu, dan intinya diharapkan kesadaran pun meningkat gitu terkait isu sosial dan juga lingkungannya. Itu sih paling yang dapat saya jawab. Oke. Pandangan saya pribadi. Iya bang, baik bang. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir nih. Apa pesan atau saran yang ingin abang sampaikan kepada mahasiswa yang ingin yang terlibat dalam inovasi dan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk bela negara, bang? Gimana tuh? Oke, harapan saya terhadap peran inovasi teknologi ya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat itu di masa depan, menurut saya yang pertama, saya sudah catat gitu. Yang pertama, meningkatkan akses dan kesetaraan, di mana inovasi teknologi akan terus meningkat gitu. Dan juga kesetaraan dalam masyarakat, memungkinkan semua orang termasuk di daerah yang tertinggal juga atau berpenghasilan rendah bahkan untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi yang perlu meningkatkan kesejahteraan mereka itu sendiri gitu. Yang kedua, memperkuat daya saing ekonomi, yang mana saya harap akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Saya harap bahwa teknologi nantinya akan terus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur kesehatan dan lain sebagainya lah. Terus yang keempat, mendorong partisipasi warga negara. Saya harap dengan teknologi, khususnya kita Fakultas Teknik, partisipasi aktif dalam warga negara ini memungkinkan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya lah, untuk menyuarakan pendapat dan lain sebagainya dalam hal kontribusi dan pembangunan negara. Itu sih paling yang dapat saya sampaikan dari jawaban saya sendiri. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab, jawabannya sangat menarik sekali karena pada isi jawabannya itu sangat penting pokoknya. Jadi untuk itu terima kasih Bang atas sudah berkenan untuk menjadi narasumber. Terima kasih banyak ya Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.